Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afaf dengan NIM 2381060001. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi tentang regulasi ekspresi gen prokaryotik, eukaryotik, dan juga virus. Simak videonya ya. Pernah sadar gak sih kalau misalkan tubuh kita itu gampang sekali bekerja dan gampang sekali beristirahat, dengan pintarnya berjalan seperti saja. Nah, pada saat kita lapar, kita akan makan. Pada saat kita berkeringat, itu kan tandanya kita panas. Nah, ternyata dalam sel itu seperti itu, di mana semuanya diatur oleh regulasi ekspresi gen. Simak video berikutnya ya. Apa itu regulasi ekspresi gen? Regulasi ekspresi gen merupakan pengaturan kapan dan seberapa banyak gen diekspresikan menjadi protein. Proses ini penting karena tidak semua gen harus aktif setiap waktu. Setiap pengaturan ekspresi gen memiliki perbedaan antara prokaryotik, eukaryotik, dan virus. Regulasi ekspresi gen prokaryotik untuk mentransfer informasi yang tersimpan dalam DNA ke dalam molekul fungsional seperti RNA dan protein dibutuhkan energi. Oleh karena itu, ekspresi gen diatur secara ketat. Melalui regulasi, aktivitas produksi gen terutama protein juga dikendalikan. Hal ini memungkinkan sel untuk merespon perubahan lingkungan. Adapun contohnya pada bakteri E. coli yang mewakili model untuk regulasi gen prokaryotik. Operon adalah unit transkripsi gen yang produknya dibutuhkan dalam keadaan yang identik. Jadi, hal ini memfasilitasi ekspresi terkoordinasi dari banyak gen. Urutan DNA suatu operon terdiri dari 3 komponen berbeda, promotor, operator, dan beberapa gen yang masing-masing mengkode protein. Jika tidak ada laktosa, protein represor akan terikat pada operator LAK. Perikatan ini mencegah transkripsi gen LAK hilir. Protein represor dikodekan oleh gen pengatur LACL. LACL bukanlah bagian langsung dari operon LAK, tetapi terletak beberapa pasangan basa di bagian hulu. Begitu laktosa hadir di lingkungan bakteri, akan langsung menyerapnya. Laktosa kemudian berikatan dalam bentuk alolaktosa dengan protein represor yang diekspresikan secara permanen. Pengikatan menonaktifkan represor sehingga membuka blokade operator. Lalu RNA polimerase berikatan dengan promotor dan membaca gen-gen selanjutnya. Proses ini disebut dengan induksi substrat karena hanya dapat terjadi setelah substrat. Karena laktosa masuk ke dalam sel, ketiga gen LAC Z, LAC Y, dan LAC A kini ditranskripsikan bersama mRNA poligenik. Ada 3 protein berbeda di sintesis ini, yaitu B-galaktosa, premase, dan transelitase. Protein-protein ini sangat penting untuk metabolisme laktosa. Premase membentuk protein-protein pada membran sel bakteri, sehingga memfasilitasi penyerapan lebih lanjut ke dalam sel enzim B-galaktosa. Pemecah laktosa menjadi residu yang kemudian dapat dimetabolisme. Mekanisme khusus tambahan digunakan jika terdapat laktosa dan tidak terdapat glukosa. Glukosa biasanya merupakan sumber pilihan bagi E. coli. Dengan adanya glukosa, degradasi laktosa dimungkinkan, tetapi tidak penting untuk kelangsungan hidup dan berlangsungnya seperti yang baru saja dijelaskan. Namun, konsentrasi glukosa sedikit atau sangat rendah, sel perlu memecah laktosa sebanyak mungkin. Hal ini dijamin sebagai berikut, di mana jika sedikit glukosa tersedia stosol, konsentrasikan meningkat. CAM kemudian berikatan dengan protein aktivator katabolik. Singkatnya, kompleks CAM dan CAP ini membentuk dimer yang berikatan dengan DNS di dekat promotor LAK, sehingga meningkatkan aktivitas RNA polimerase. Akibatnya ketika enzim yang terlibat dalam metabolisme laktosa disintesis dengan laju yang lebih tinggi, memungkinkan pemecahan laktosa yang lebih banyak sehingga mengimbangi kekurangan glukosa. Melalui konsentrasinya, baik laktosa maupun glukosa mempengaruhi ekspresi gen enzim yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Hal ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Regulasi ekspresi gen eukaryotik.
Ekspresi gen eukariotik adalah proses bagaimana informasi genetik di dalam DNA diubah menjadi protein yang berfungsi bagi sel. Proses ini dimulai dari DNA yang berada di dalam inti sel. DNA kemudian mengalami transkripsi, yaitu pembentukan pre-mRNA oleh enzim RNA polimerase. Pre-mRNA yang terbentuk belum siap digunakan karena masih mengandung dua bagian, yaitu ekson dan intron. Ekson adalah bagian yang membawa informasi genetik penting, sedangkan intron adalah bagian yang tidak akan diterjemahkan menjadi protein. Selanjutnya, terjadi proses spliking, yaitu penghilangan intron oleh struktur yang disebut spike kill-zone. Pada tahap ini, intron dipotong dan ekson-ekson disambungkan kembali secara berurutan. Hasil dari proses spiking adalah mRNA matang atau mature mRNA. mRNA matang ini kemudian keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Di sitoplasma, ribosom akan melakukan proses translasi, yaitu menerjemahkan urutan kodon pada mRNA menjadi rangkaian asam amino. Rangkaian asam amino tersebut kemudian melipat dan membentuk protein yang nantinya berperan dalam berbagai fungsi biologi sel. Regulasi ekspresi gen virus. Jadi, apa sih regulasi ekspresi gen virus tuh? Nah, regulasi ekspresi gen virus tuh merupakan mekanisme pengaturan waktu dan urutan gen virus yang diekspresikan selama proses infeksi. Pengaturan ini tuh penting agar virus dapat bereplikasi secara efisien di dalam sel inang, baik itu di serangga, tumbuhan, manusia, maupun bakteri. Setiap tipe virus itu mengekspresikannya tuh berbeda-beda sesuai dengan klasifikasinya. Namun, secara umum, virus pasti akan menemukan inangnya terlebih dahulu sebelum bereplikasi. Nah, setelah dia menemukan inangnya, dia akan menempel. Itu ada proses siklusitik atau absorpsi. Kemudian, dia akan bersiap-siap untuk menyuntikkan kode genetiknya sesuai dengan tipe virus tersebut. Setelah selesai menyesuaikan kode genetiknya, ini ada proses yang namanya ekspresi gen virus. Disinilah proses terjadinya virus bereplikasi menggunakan kode-kode DNA dan disesuaikan dengan klasifikasi virus. Nah, ini dia ekspresi gen virus berdasarkan jalur Baltimore Classification. Yang pertama, virus dsDNA. Dia akan ke RNA polimerase dulu, kemudian ke mRNA, lalu menjadi protein. Nah, nomor jalurnya itu Baltimore Group 1, dsDNA virus. Yang kedua, virus ssDNA. Nah, dia akan ke dsDNA, lalu menjadi mRNA, lalu ke protein. Nama jalurnya itu Baltimore Group 2 ssDNA virus. Yang ketiga, virus dsRNA. Dia akan ke negatif RNA terlebih dahulu, lalu ke mRNA menjadi protein. Nama jalurnya Baltimore Group 3 dsRNA virus termasuk ke rotavirus. Yang keempat, virus positif chain ssRNA. Dia akan langsung seperti mRNA. Nah, nama jalurnya apa? Baltimore Group 4 positif negatif chain ssRNA virus. Nah, yang kelima ada virus negatif ssRNA. Dia itu dapat ditranskripsikan langsung ke mRNA. Nah, nama jalurnya Baltimore Group 5 atau negatif chain ssRNA virus. Yang keenam ada ssRNA intermediate. Nah, dia itu langsung ke dsDNA. Kemudian ke mRNA lalu menjadi protein. Nama jalurnya Baltimore Group 6 atau positif ssRNA negatif intermediate. Yang ketujuh, dsDNA negatif intermediate ke dsDNA terlebih dahulu lalu ke mRNA. Kemudian dia akan menjadi protein. Nah, nama jalurnya itu Baltimore Group 7 atau dsDNA negatif intermediate. Nah, ekspresi tersebut akan berjalan langsung sampai virus memperbanyak diri. Nah, kemudian ada fase terakhir setelah ekspresi gen, yaitu fase kematian sel atau fase lysis, di mana virus akan keluar dari sel inangnya